ISMMM. Semoga pertemuan kita ini dapat dimaksimalkan Bapak Ibu ya, untuk menyampaikan segala keluh kesahnya, sehingga ketika dia hadir di forum-forum dewan, dia akan menyampaikan keluh kesah Ibu semua. Aspirasi, tanya ada apa, tanya kenapa, tanya siapa. Tanya siapa, salah satunya di pengawasan. Nanti kita ketemu di pengawasan ya. Kalau ada umur, ada berkah. Mudah-mudahan di sini pernah sosperda, ya kalau salah ya, pernah sosper tak berproses. Dia akan datang dari satu titik ke titik yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dia lakukan reses, dia lakukan sosper, dia lakukan pengawasan. Bukan hanya katanya. Ya. Bapak Ibu bisa lihat siapa dewan yang paling rajin turun ke masyarakat. Bisa lihat di mana? Selain hadir secara fisik, Bapak Ibu bisa juga lihat melalui tim dari Bapak Marzuki, yang kami hormati Ketua RW 022 Bapak Eko Damin, yang dihormati wakil dari RW 32 Pak Edi Waluyo, dan juga para ketua PKK dari seluruh yang hadir di sini, dan juga bapak-bapak para undangan wa tarhamna jirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kemajuan di lingkungan wilayah kita masing-masing, khususnya di Kelurahan Setiasih, Kabupaten Bekasi. Dan yang kedua, untuk semuanya Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan aspirasinya, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kekurangan di lingkungan tersebut, dan nanti bisa diterima langsung Bapak Anggota Dewan, Bapak Haji Ahmad Marzuki. Barangkali itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya acara demi acara bisa lancar, sukses, membawa berkah. Mungkin amin dari Allah. Mohon izin Abah, tadi jam 1 jam 2 saya bersama Ketua DPRD melakukan kunjungan Matin SD 05. Tahu nggak SD 05? Tanah Tinggi. Nah, itu tahun depan akan direlokasi di Pasos Wahana. Tahu ya?
itu luasnya 2000, insya Allah terrealisasi tahun depan karena akan dikawal betul oleh Ketua Dewan. Tepuk tangan ya. Jadi ini tentunya manfaat buat ibu-ibu khususnya punya anak-anak ya. Kita ada SD negeri nanti baru di Pasos Wahana. Masih belum tahu, masa orang Wahana nggak tahu? Di sini ya. Nah, tadi udah tinjauan dan Pak Ketua Dewan mengawal betul ya, jangan sampai pembangunannya tidak maksimal ya. Gitu. Ini merupakan kabar gembira buat kita khususnya para orang tua. Artinya para dewan ini concern ke pendidikan ya. Tadi juga saya menyampaikan mohon izin Abah, kita kekurangan masih SMP ya, namun agak kesulitan terkait lahan ya, lahannya karena kita pengen lahan-lahan pasos-pasung ya, punya pengembang atau perumahan yang bisa dimanfaatkan untuk kita pembangunan. Kalau pemerintah daerah harus kan lahan lagi, nah itu tentunya banyak pengeluaran yang harus dilakukan. Ya, sedangkan di tengah efisiensi, pemerintah daerah khususnya di kelurahan juga ada efisiensi, dan mudah-mudahan dengan hadirnya lagi-lagi Abah di sini bisa membawa kebermanfaatan untuk wilayah Kelurahan Setiasih. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Dalam rangka mensinkronisasi antara perencanaan pemerintah provinsi dengan keinginan masyarakat, maka perlu diadakan reses. Agar apa? Agar pembangunan ke depan memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, tepat sasaran, tepat guna, terarah dan berkelanjutan. Itu sih sebenarnya tujuan kenapa harus ada reses. Kegiatan yang lain seperti ada pengawasan, kemudian ada sosper, ada reses. Nah, kalau pengawasan itu full dibiayai oleh pemerintah provinsi. Artinya setiap yang hadir itu berhak untuk mendapatkan makan minum, kemudian pulangnya membawa amplop. Isinya kalau pengawasan 150.000. Tapi kalau urusan reses seperti ini memang tidak ada dari pemerintah, jadi hanya mendapatkan makan dan minum. Cuman karena Pak RW rumahnya sudah kuning, saya malu kalau nggak ngasih amplop. Hanya saja mungkin isinya yang beda. Tapi yang penting pulang membawa amplop. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memaksimalkan acara reses ini, mari pergunakan semaksimal mungkin. Kira-kira pertanyaan saya ini Pak, Sebelum mulai nama Pak. oh saya kenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Idris dari NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Bukan dari sini Pak? Bukan. Oh bukan. Baik. Ya, saya berdomisili di sini. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya ini Pak anggota Dewan mewakili 2 RW dan 15 RT di perumahan Wahana Harapan ini berkaitan sama Masjid Jami Babu Salam ya. Masjid Jami Ya, Babu Salam. kami ada perluasan lahan. Lahan itu lebih kurang 1000 meter untuk perluasan karena jemaahnya sudah meludak Pak Haji ya. Dan itu berkat bantuan dari warga Wahana Harapan, lahan itu udah kami bebaskan, udah lunas. Tinggal sekarang kami pengurukan. Dari 1000 itu kami udah urus sekitar 500 meter. Tinggal 500 meter lagi. Jadi singkatnya kami mohon bantuan kepada Bapak selaku anggota dewan bisa mempertimbangkan permintaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin alhamdulillah sudah menerima sumbangan, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah selalu sehat walafiat. Kami dari RT 04 selalu mendoakan untuk kesehatan Abah, khususnya dari RT 04 RW 022 karena sudah menerima bantuan dari Abah untuk kegiatan lomba Agustusan tahun ini. Baik, saya hanya ingin memvalidasi pada rapat reses kemarin, tepatnya di hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 yang ada di lapangan Blok E kalau nggak salah ya Pak. Ya, di situ saya bertanya karena
Ya, mengenai proposal saya tentang drainase, Pak. Di situ kebetulan yang menjawab langsung Bapak Lurah kita nih yang handsome ini. Karena waktu itu kan sudah sempat orang PU datang Pak, katanya kan ya. Dan kata Pak Lurah kemungkinan 1 bulan lagi akan turun. Ya, seperti itu. Kalau kita hitung dari kemarin yang rapat reses waktu itu sebelum ini, itu sudah berjalan berapa Pak? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sampai sekarang belum ada Pak Lurah. Nah, kebetulan ini bulan-bulan yang intensitas hujannya sangat besar. Kami sangat mengkhawatirkan keadaan lingkungan kami ini akan tergenang lagi. Karena khususnya di RT 004 nih, Pak Lurah juga ya. Ya, karena lumayan Pak, pernah sampai terakhir itu kemarin saat Imlek itu lumayan besar Pak, sampai seperti sampai masuk ke rumah warga saya. Nah, dan ini sangat mengganggu aktivitas warga RT 004. Selain itu juga tidak ada bantuan apapun dari pihak terkait dan segalanya. Cuma itu mungkin saya hanya minta kepastian melihat remindernya di garis bawahi mungkin ya Pak ya. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin ada yang lain bisa apa nanti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kali menyediakan mobil angkutan sampah, tapi masih tetap banyak yang buang sampah di situ Pak. Walaupun sudah ada himbauan jangan buang sampah di area ini. Yang saya ingin usulkan Pak, di situ mungkin Pak Lurah bisa merespon Pak. Mohon disediakan aja Pak bak sampah, mobil bak sampah Pak. Jadi si sampah itu nggak berserakan kemana-mana Pak. Karena saya jogging Pak, itu pun kadang-kadang ada yang di pinggir jalan Pak. Jadi kita agak ke tengah kalau jogging Pak. Dan di situ sekarang kan ramai sekali Pak kendaraan. Ya. Terus, ya saya mohon itu aja Pak. Kemudian dari Ibu Eti dari RT 04 RW 022 terkait drainase yang sudah disurvei ya Bu ya, tetapi sampai sekarang masih belum ada tindak lanjut. Mohon maaf, bukan lupa ya, Pak Lurah juga sudah mungkin mengupayakan. Nanti biar beliau yang menjawab, karena sepertinya ini adalah program dari pemerintah kabupaten. Ya, kami juga tidak akan tinggal diam, terus berupaya agar kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat bermanfaat di Kabupaten Bekasi, saya tetap berjuang. Contoh kemarin kami di Kabupaten Bekasi sudah mendapatkan unit sekolah baru, ada 4, nanti cuma titiknya masih belum ditentukan. Ya, kemudian banyak PJU yang sudah kita plot untuk Kabupaten Bekasi. Artinya ke-7 anggota Dewan Dapil Bekasi ini terus berjuang bagaimana program-program kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu bisa ditarik ke Kabupaten Bekasi. Yang terakhir dari Bapak siapa tadi? Pak Irwan ya. Masih banyak sampah yang berserakan, dibutuhkan mungkin seperti bak sampah ya, bak sampah. Dan saya ini masih belum final ya. Ada bak tor, ada bak motor itu ya. Mungkin kalau nggak salah se-Jawa Barat itu nanti ada 50 unit. Kami lagi berjuang minimal mendapatkan 1 atau 2 untuk Kabupaten Bekasi. Mohon doanya. Nanti biar Pak Lurah yang bisa menjawab terkait tanya dari rezekinya bertambah terus. Yang kedua Bu Eti ya. Saya jadi malu Bu. Namun ini semua bukan wewenang saya sebenarnya. Enggak gitu. Jadi ketika sudah disurvei harusnya sudah dieksekusi. Makanya saya juga kurang tahu nih di surveinya pada saat itu Pak RT RW mendampingi enggak? Artinya pada saat survei RT RW mendampingi tidak? Iya. Saya ada. Oh, Ibu mendampingi? Saya. Pada saat itu Ibu jawabannya apa? Segera. Waktu itu ada 4 orang. 4 orang Ya. dari dinas kabupaten ya.
Kayaknya baru sifat pengusulan kali ya, Bu? Enggak, katanya Oh, enggak? sudah surat ini sudah turun. Surat udah turun, Ya, oke. katanya. Oke Bu, kita nanti siap diinin katanya. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanya aja ke pihak terkait. Oh, oke. Nah, saat itu kan kebetulan waktu itu saya juga sampaikan di rapat sesi sebelumnya yang saya Ya, kan insya Allah kalau sudah turun betul. kurang lebih 1 bulan. Ya, betul. Ya, oke. Oke, saya Bang. Artinya dulu udah pernah disurvei dan Ibu mengawal langsung, ya. Memang seperti itu, Bu. Biasanya ketika sudah disurvei langsung tuh segera gitu. Cuma saya nggak tahu ya, apa mungkin efisiensi atau dan lainnya. Tapi saya akan cek, ya, saya akan cek. Nanti saya akan laporkan melalui RT RW. Ya, Bu, ini sudah saya catat nih. Ya. E04 ya. Wah, ya udah saya catat ya. Nanti kita cek ya Bu, mohon izin ya. Selanjutnya Pak Erwan. Nah, Pak Erwan ya, Pak Erwan kaitan sampah. Nah, ini lagi-lagi nih, kayaknya tiap reses pasti ada aja nih masalah sampah. Ya. Saya tuh Bu, sampai 2 minggu sekali tuh bersihin. Kita pasang spanduk udah. Nah, terkait bak itu Pak, saya di 2023 sudah mengusulkan. Karena kontainer itu Pak, nggak yang langsung dikasih. Dia melalui pengadaan. Dan pengadaan nanti dibuatkan dulu landasannya. Ya, kita pengennya di situ kalau ada kontainer, ya nanti kan ditukar ya Pak. Diambil yang kosong, yang isinya dibuat kan gitu. Cuma memang kemarin belum ada tinjauan. Ya, karena itu tanahnya tanah PJT ya. Dan juga di sampingnya ada perumahan ya. Nah, itu perlu mungkin dikaji dulu ya sama pemerintah daerah, baik buruknya seperti apa ya, jangan sampai nanti adanya kontainer sampah juga mengganggu warga. Kita dikomplain lagi, lurah disalahin lagi kan gitu ya. Pada intinya memang sampah ini menjadi PR bersama, karena saya sering Bu menyaksikan lewat tuh. Kadang saya di belakang tuh depan bapak pulang kerja tuh buang aja kan gitu, nggak ada ini. Cuma di situ udah ada peringatan tuh, udah peringatan sudah. Gitu. Mudah-mudahan mohon doanya dan mohon kesadaran semua ya, karena kalau bukan kita yang memperbaiki sampah, siapa lagi. Namun tentunya saya tetap berupaya Pak, karena itu sudah menjadi usulan saya Pak sebenarnya. Cuma perlu kajian mungkin, karena di situ mepet area perumahan. Jangan sampai nanti dengan adanya kontainer yang saya sampaikan tadi, ada komplain, jadi ada permasalahan baru. Kok jadi ada acara TPST di area perumahan kan gitu. Dulu saya sudah punya wacana, saya mau minta CSR-nya ke pengembang, saya pengen di sepanjang jalan itu dibangun taman. Itu sudah ada wacana saya Pak, saya sudah bukan proposal, namun sampai sekarang belum sasi gitu ya. Jadi sebenarnya banyak alternatif yang memang nanti kita bisa siasati di wilayah situ. Cuma mohon maaf ya, sampai dengan hari ini masih seperti itu. Namun tentunya kami terus berupaya ketika ada sampah-sampah terus kita bersihkan. Salah satunya di tinggi pertigaan yang di depan sepanjang ISPI sana kali itu sudah kita bersihkan semua. Ya alhamdulillah kalinya sekarang ngalir tuh, yang tadinya airnya nggak kelihatan jadi kelihatan. Kemarin itu juga bukan berkat saya Bu, saya bersurat ya, kebetulan lagi ada beko tuh, tolong Pak sekalian ini. Alhamdulillah lurah masih mempan omongannya, dan alhamdulillah dibersihkan tuh sekarang tuh ya, kelihatan airnya sekarang. Nah, itu juga salah satu upaya-upaya kita dari pemerintah kelurahan untuk bagaimana menjaga kali-kali kita di musim penghujan ini supaya tidak banjir. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali yang untuk yang Pak J ya. Iya, Pak J nanti kita transfer. Tangan di kepala sebagai tanda semangat kita. Baik, siap. 1, 2, 3. Pajak Bapak Diki jawabnya bekerja untuk rakyat. Siap Ki? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
Bapa datang berkunjung ke wahana harapan, senyum ramah menyapa, duduk bersama kita, sampaikan semua keluh cerita apa saja. Masjid kita makin luas, Ba'abu salam jadi megah, ibadah lebih nyaman, hati semakin tenang. Pak Ahmad Marzuki bekerja untuk rakyat. Nyata kerjanya sekolah indah tempat, SDM lebih bagus, parit baru mengalir, adil lancar melaju. Jangan buang sampah sembarang di jalanan, tong sampah sudah ada. Jaga bersama. Untuk kita semua.